Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, kita tidak mengingkari adanya masa yang dikenal dengan masa fatrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Kalau dibaca mu'adzabina sebagaimana yang dibaca oleh Ustaz tersebut, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula, maka maknanya ini akan menjadi lain. Bahkan maknanya ini malah murtad maknanya kalau diyakini seperti ini. Apa maknanya? Kalau dibaca mu'adzabina, karena mu'adzabin ini adalah isim maf'ul daripada azaba, menyiksa. Azaba fi'il madinya itu bermakna menyiksa. Yu'adzibu itu fi'il mudhari'nya akan menyiksa. Ta'dziban itu masdarnya, ada ta'dzibatan, ta'dzaban, ti'dzaban. Kemudian isim fa'ilnya itu adalah mu'adzibun, yang menyiksa. Mu'adzibun. Kalau isim maf'ulnya mu'adzabun, yang disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afanti Channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Semoga kita senantiasa mendapat ma'unah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada salah seorang Ustadz Wahabi menerangkan tentang orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka. Karena memang keyakinan mereka itu orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aba dan Ummi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada di neraka, yakni masuk neraka. Kemudian ada yang bertanya tentang masalah ahlul fatrah. Bagaimana hukumnya dengan fatrah? Apakah orang tua Rasulullah ini tidak termasuk ahlul fatrah? Kemudian si Ustadz ini mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kebetulan ayat yang dikutipnya itu salah baca. Jadi Ustadz ini mengutip ayat di dalam Al-Quran, dan ayat yang dibaca oleh Ustadz itu salah. Artinya salah ucap si Ustadz ini ya. Cuman kalau diteliti dari awal-awal, Ustadz ini di ceramah-ceramahnya sering banyak salah membaca. Baik itu yang dibaca hadis atau kitab-kitab karya ulama, memang sering terjadi salah membaca. Silakan cek di konten-konten saya tentang salah bacanya beliau dalam membaca kitab-kitab karya ulama. Baik, ayat apa yang dibaca oleh Ustadz tersebut, yang mana Ustadz ini salah dalam membacanya, yaitu ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ayat ini dibaca oleh Ustadz tersebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Saya tidak mengatakan Ustadz tersebut bodoh, tidak ya. Mudah-mudahan Ustadz ini memang keselio, artinya salah ucap sabkul lisan. Cuman saya meluruskan, yang benar bukan mu'adzabina. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kalau dibaca mu'adzabina sebagaimana yang dibaca oleh Ustadz tersebut, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah, maka maknanya ini akan menjadi lain. Bahkan maknanya ini malah murtad maknanya kalau diyakini seperti ini. Apa maknanya? Kalau dibaca mu'adzabina, karena mu'adzabin ini adalah isim maf'ul daripada azaba, menyiksa. Azaba fi'il madinya itu bermakna menyiksa. Yu'adzibu itu fi'il mudhari'nya akan menyiksa. Ta'dziban itu masdarnya, ada ta'dzibatan, ta'dzaban, ti'dzaban. Kemudian isim fa'ilnya itu adalah mu'adzibun, yang menyiksa. Mu'adzibun.
Kalau isim maf'ulnya mu'adzabun, yang disiksa. Jadi wa ma kunna mu'adzabina. Wa ma kunna, tidak ada kami, mu'adzabina, itu orang-orang yang disiksa. Artinya Allah yang akan disiksa kalau seperti ini. Kami, kata Allah, wa ma kunna, dan tidak ada kami, mu'adzabina, yaitu orang-orang yang disiksa. Berarti Allah yang akan disiksa. Kenapa? Karena ini adalah isim maf'ul. Itu adalah mu'adzabun. Mu'adzabin ini adalah jamak dari mu'adzabun. Kalau dibaca mu'adzabina, sekali lagi ini adalah isim maf'ul, berarti adalah menjadi objek maf'ul. Yang betul itu adalah isim fa'ilnya sebagai pelaku. Maksudnya Allah tidak akan menyiksa terhadap kaum hatta nab'atha rasulah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, Allah tidak akan menyiksa seseorang hatta nab'atha rasulah, sehingga Allah tersebut mengutus utusan dulu. Maka di tafsirannya di tafsir At-Tabari itu mengatakan Allah ini tidak akan menyiksa terhadap seseorang hingga Allah itu mengutus dulu seseorang atau utusan, sehingga dengan mengutusnya seorang utusan sudah berhak di situ. Jika orang tersebut masih ingkar, tidak beriman terhadap Allah, berarti sudah berhak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada yang mengingatkan, yaitu Rasul tersebut yang diutus. Nah, sebelum adanya Rasul, maka Allah tidak akan menyiksa kaum itu. Inilah yang disebut dengan ahlul fatrah. Nah, sekarang saya tidak akan membahas masalah orang tuanya Rasul di sorga atau di neraka, tapi masalah mu'adzibin dengan mu'adzabin, itu perbedaannya. Kalau mu'adzibin itu artinya Allah tidak menyiksa. Wa ma kunna mu'adzibina, yang betul ya Pak Ustadz. Wa ma kunna mu'adzibina, bukan mu'adzabina. Kalau mu'adzabina maka maknanya kami tidak akan disiksa, kata Allah. Siapa yang akan menyiksa Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Hatta nab'atha rasulah, kami tidak akan disiksa hingga kami mengutus utusan. Walaupun tidak mengutus utusan, siapa yang akan menyiksa Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau dibaca isim maf'ul, dibaca mu'adzabina. Jadi sekali lagi, untuk sahabat-sahabat Aswaja dan tentunya untuk teman-teman dari Wahabiyin, yang betul adalah mu'adzibina, bukan mu'adzabina. Ini dalam rangka meluruskan saja ya, meluruskan ustadz tersebut. Mudah-mudahan memang betul-betul sabkul lisan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Ustadz dan juga terhadap semua jamaahnya. Wahirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.